Dulu ibu suka masakin aku tahu isi buat bekal aku. Sekarang gak ada lagi yang bikinin aku tahu isi. Aku cuma bisa goreng tahu putih biasa buat sarapan. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Yas? Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Kurlah, maafin Mbak Dia. Mbak Dia ada telat datang ke sini karena Mbak Dia tuh bangunnya kesiangan. Iya, cuma aku tadi lagi masak, terus tadi aku tiba-tiba sempat ngelamun, terus ini di tempat tahunya plastik, terus akhirnya kebakar dan kena. Yes, Yasmin. Mbak Dia tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kamu bisa celaka, Yas. Ya udah kamu istirahat. Nanti Mbak Dia yang beresin sekalian bikin sarapan buat kamu. Udah Mbak, udah biarin aja deh. Aku nggak usah sarapan, nanti aku bisa sarapan di kantor. Aku mau siap-siap dulu sebentar ya. Kantor? Morning. Halo sayang. Morning, Ma. Kok begitu mukanya cemberut pagi-pagi? Kenapa? Yasmin tuh, Ma. Ngeselin. Aduh, Yasmin lagi. Kenapa lagi sih dia? Ma, aku kan kemarin ke rumah dia. Aku ngomelin dia karena dia nggak profesional dan nggak bertanggung jawab atas tugasnya. Tapi dia malah ngebantah aku, Ma. Dan pakai bilang dia mau resign segala. Dia pikir dia siapa, Ma? Songong banget. Dan yang bikin tambah kesel, Karangga datang dan dia malah ngebelain Yasmin, Ma. Rangga di sana. Ngapain? Mana aku tahu. Kamu nggak nanya kakak kamu ada apa ke situ? Ya, aku terlalu kesel kemarin jadi aku nggak nanya. Ini lebih parah lagi, Ma. Karangga ngusir aku dari rumah Yasmin. Kali ini kakak kamu benar. Kamu yang ceroboh. Mama kok ngomong gitu sih? Kenapa sih semua orang malah belain Yasmin? Sayang, kamu itu kalau bertindak ya dipikir dulu dong. Jangan main langsung bertindak begitu sayang. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di rumahnya Yasmin? Kalau sampai ada yang ngeliat, terus divideoin, lalu diposting. Hancur semua reputasi kamu tuh, hancur. Karir kamu juga bakalan hancur. Paham gak sih kamu? Nanti semua orang akan bilang, kamu itu bos yang gak punya empati. Gak punya sayang sama anak buah. Sadar gak? Yasmin itu lagi berduka. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di situ? Sayang, kita kan baru kemarin ke rumahnya Yasmin. Kamu posting pakai muka sedih, semua orang juga ngeliat. Kok sekarang kamu menghancurkan diri kamu sendiri? Tapi aku terlalu kesel sama Yasmin, Ma. Gara-gara dia gak masuk kerja, kerjaan aku berantakan semuanya. Tapi yang diuntungkan adalah Yasmin sendiri karena Yasmin resign, paham? Yang ada semua netizen itu ngerujak kamu. Semua orang tuh lagi sayang-sayangnya sama Yasmin. Kamu tuh jangan begitu sama dia. Tapi buktinya postingan aku kemarin soal ngelayat ke rumah Yasmin gak naik sama sekali, Ma. Justru aku dihujat sama netizen. Iya, kamu bakalan dihujat lagi karena Yasmin resign. Harusnya kamu larang dong. Paham gak? Terus aku harus gimana sekarang, Ma? Ya telepon Yasmin dong. Gak mau ah. Kok gak mau? Oke, biar mama yang urus untuk urusan Yasmin. Kamu tuh harus belajar sayang. Kalau kamu begini terus, karir kamu tuh bisa hancur.
Masa begitu aja nggak ngerti sih? Pras, siapkan mobil ya. Kamu sarapan yang bener, ya? Yes, kamu beneran mau berangkat? Aduh, kamu kan belum sehat. Apalagi tadi di dapur itu kamu hampir celaka gara-gara dapur kebakaran. Aduh, jangan-jangan itu pertanda buruk. Nggak boleh ngomong kayak gitu, omongan itu doa, ya? Iya. Ya pasti aku harus tetap jalan, karena aku juga mau ngasih surat resign. Aku sudah diterima baik-baik di sana. Jadi kalau aku harus keluar, ya aku juga harus baik-baik sama mereka. Ya, tapi kan Mbak Dia juga takut nanti kamu disemprot lagi sama wanita yang kemarin itu. Judes banget, pedas lagi mulutnya. Kayak cabai level 10 lah. Udah, biarin aja ya. Udah aku mau jalan dulu ya, biar cepat selesai. Oke? Itu banyak sekali ya? Iya Mbak, ini sesuai orderan klien Mbak. Ini Mbak pesanan cateringnya. Oh iya. Mbak Dia, silakan masuk. Halo? Yasmin, pesan aku udah nyampe belum? Ini kamu semua yang mesen, Dok. Ini banyak sekali loh kamu pesennya. Aku sama Mbak Dia nggak bisa habisin loh. Aku sengaja pesan yang spesial buat kamu. Aku tahu itu agak heboh, tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali. Tapi masalah ini mubazir, aku sama Mbak Dia juga nggak akan makan ini karena banyak banget. Kan kamu bisa bagi ke tetangga kamu, atau enggak kamu bisa bagi ke orang-orang yang lewat rumah kamu, biar makin banyak yang doain kamu, ya kan? Terima kasih banyak ya. Paling enggak, hal kecil kayak gini bisa bikin kamu bahagia. Itu juga bikin rasa bersalah di hati aku sedikit terobati. Ya udah kalau gitu, kamu jangan lupa dimakan makanannya. Sebelum kamu makan, kamu fotoin dulu kirim ke aku. Iya. Permisi Mbak. Aku udahan dulu ya, aku harus visit pasien soalnya. Ya. Yasmin? Iya, Bu. Ikut saya. Duduk. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah jauh lebih baik, Bu. Saya turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu kamu. Kemarin saya dengan Alicia datang ke rumah, tapi kamu nggak ada dan rumah juga sepi. Oh ya, mungkin pas Ibu datang, saya lagi mengantarkan ibu saya ke pemakaman. Tapi sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sama Mbak Lisa udah datang ke rumah saya. Nggak apa-apa, udah seharusnya kami datang. Karena kamu kan karyawan kami. Jadi kamu adalah bagian dari keluarga Cakra Dinata.
Kamu yang sabar ya. Terima kasih banyak, Bu. Yasmin, ada yang mau saya omongin. Sebenarnya saya pengen tahu sih, kenapa nama Yoga Jatmiko itu ada di dokumen perusahaan Cakradinata ya? Pak Yoga adalah sahabat dekatnya Pak Baskara. Setahu saya, Pak Yoga lah yang mendirikan bisnis yang jadi cikal bakal dari perusahaan Cakradinata. Iya, saya ingat. Dulu waktu saya kecil, saya sempat beberapa kali ketemu dengan Pak Yoga Jatmiko. Tapi setelah itu, saya nggak pernah ketemu lagi. Makanya saya penasaran. Dan kemana ya Pak Jatmiko itu sebenarnya? Dan Bapak kenal sama Pak Jatmiko itu? Secara face to face saya belum pernah ketemu Pak. Tapi Bapak tahu dari mana semuanya ini? Pak Baskara yang cerita sama saya Pak. Kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin sampai di titik ini, Mas. Siapa yang Bapak maksud? Ya, dia sahabat saya, Yoga namanya. Kalau Pak Yoga adalah sahabatnya. Dan menurut Pak Baskara, kalau bukan karena Pak Yoga, Pak Bas gak mungkin berada di titik saat ini. Dan Pak Bas sangat terpukul sekali kehilangan sahabat terbaiknya. Apalagi Pak Yoga meninggal beserta anak dan istrinya. Berarti Papa selama ini nggak tahu kalau Bu Rati sama Yasmin itu sebenarnya selamat dari kecelakaan itu. Dan Papa juga nggak tahu kalau Yasmin sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Bahkan Yasmin kerja di perusahaan kami. Apa Pak Bas nggak pernah cerita soal almarhum Pak Yoga? Enggak, sama sekali enggak. Sayangnya, anak dan istri Pak Yoga turut menjadi korban. Jadi, nggak ada keturunan yang menjadi pewaris dari saham Cakradinata milik Pak Yoga. Makanya Pak Bas lah yang meneruskan perusahaan sampai sekarang ini. Berarti seharusnya anaknya Pak Yoga yang mewarisi perusahaan Cakradinata dong? Betul sekali Pak Rangga. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewaris sah di perusahaan Cakradinata. Pewaris sah perusahaan Cakradinata itu bukan aku, apalagi Alicia, tapi Yasmin. Pak, maaf Pak. Saya harus pergi, saya harus balik kerja lagi. Sebenarnya saya masih banyak banget yang mau saya tanya soal Pak Yoga. Tapi saya harus pergi Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, oke nggak apa-apa Pak. Silakan. Ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Kenapa Ibu? Loh, Ibu kenapa? Pembunuh. Yasmin. Yasmin, aku takut Yasmin. Dia pembunuh. Dia pembunuh ayah kamu. Dia pembunuh ayah kamu, Yasmin. Kenapa ya? Tante Rati waktu begitu melihat simbol keluarga Cakradinata dia langsung tantrum. Apa jangan-jangan salah satu anggota keluargaku terlibat dalam pembunuhan ayahnya Yasmin? Tapi siapa ya?